Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Inanda Febrianti, NIM 2019-11-2004, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai dalam kehidupan novel. A. Pengertian dan ciri-ciri novel. Apa itu novel? Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Ciri-ciri novel. 1. Banyak tokoh dengan beragam watak. 2. Latar atau setting dinamis. 3. Alur atau plot kompleks atau berkembang. 4. Nasib tokoh berubah. 5. Tema kompleks tentang kehidupan. B. Pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. 1. Pengertian pandangan pengarang dalam novel. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Informasi itu dapat berupa lisan, tulisan, gambar, atau berbagai bentuk bahasa lainnya. 2. Penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Ada beberapa langkah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel, yaitu A. Membaca keseluruhan isi novel. B. Memahami isi novel secara mendalam. C. Mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. D. Mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. C. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. 1. Interpretasi terhadap pandangan pengarang. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran. Hasil interpretasi adalah hasil dari penafsiran, kesan, atau pendapat tentang sesuatu. Hasil interpretasi dapat diuraikan secara lisan atau tulis. Penyajian hasil interpretasi dapat berupa pendapat, baik dalam bentuk persetujuan, ketidaksetujuan, saran, kritik, atau pujian. 2. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. A. Membaca isi novel secara mendalam. B. Menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. C. Memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. D. Analisis isi dan kebahasaan novel. 1. Unsur-unsur pembangun novel. A. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun cerita. 1. Tema. Tema adalah gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. 2. Alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berikut adalah macam-macam alur. A. Alur konvensional. B. Alur non-konvensional. C. Alur campuran. 3. Latar. Latar menjadi landasan tupu dalam sebuah novel. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam novel, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai saran untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 6. Amanah. Amanah adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca.
B. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar novel. 1. Biografi pengarang. Biografi pengarang ikut mempengaruhi cerita dalam novel. 2. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalan cerita dalam novel. 3. Nilai-nilai dalam cerita. Sebuah karya sastra mengandung nilai-nilai yang disisipkan oleh pengarang. Nilai-nilai dalam novel sebagai berikut. A. Nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti baik buruk. B. Nilai sosial. Aspek-aspek yang berkaitan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat, misalnya saling memberi, menolong, dan tanggung rasa. C. Nilai budaya. Konsep masalah dasar yang sangat penting dalam bernilai dalam kehidupan manusia, misalnya adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. D. Nilai estetika. Nilai yang berkaitan dengan seni keindahan dalam karya sastra atau tentang bahasa, alur, dan tema. 2. Unsur kebahasaan novel. A. Gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dalam bentuk perbandingan untuk meningkatkan kesan terhadap pendengar atau pembaca. Beberapa macam gaya bahasa perbandingan sebagai berikut. 1. Metonomia. 2. Personifikasi. 3. Perumpamaan. 4. Metafora. 5. Smile. B. Gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan adalah gaya bahasa yang mengulang kata demi kata, baik di bagian depan, tengah, maupun akhir sebuah kalimat. Beberapa macam gaya bahasa perulangan dapat diurai sebagai berikut. 1. Aliterasi. 2. Anafora. C. Gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa pertautan atau ironi adalah suatu yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Beberapa macam gaya bahasa pertautan sebagai berikut. 1. Sinisme. 2. Ironi. 3. Sarkasme. 4. Satire. D. Gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang maknanya bertentangan dengan kata-kata yang ada. Macam-macam gaya bahasa pertentangan sebagai berikut. 1. Hiperbola. 2. Litotes. 3. Paradoks. 4. Antitesis. E. Gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan adalah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. E. Perancangan membuat novel atau novelet. 1. Perancangan membuat novel dan novelet. A. Menentukan tokoh dalam novel. B. Mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. C. Mengembangkan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. D. Memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. E. Memberi judul yang menarik. 2. Presentasi hasil penulisan novel atau novelet. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang nilai-nilai dalam kehidupan novel. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.